Di antara Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawalna ta'alluma wa ta'alliman naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Di antara pernyataan ucapan untaian kata daripada Al-Imam Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu diriwayatkan pernyataan-pernyataan beliau yang menandakan akan kesempurnaan akal beliau dan kebenaran takwa beliau. Artinya ucapan yang diucapkan oleh beliau itu bukti secara zahir dari apa yang beliau jalankan dari kehidupannya, yang menandakan apa yang beliau lakukan itu sesuai ucapan sama perbuatan. Kadang orang ngomong mudah, oh sunnahnya Nabi ini itu, tapi dia nggak bisa melakukan. Takwanya nggak benar, nggak jujur, nggak sama antara lisan dan perbuatan. Bisa jadi dia tergolong orang yang munafik. Lisannya seakan-akan dia orang yang mengamalkannya, tapi batinnya dia sudah berniat untuk meninggalkannya. Nggak sama. Tapi beliau nggak, perbuatan dan ucapannya sama, tidak meleset sedikit pun. Beliau mengatakan saya memaafkan orang yang mendolimi, benar dari hatinya dia sudah memaafkan, nggak ada rasa dengki atau dendam. Ibadahnya bukan hanya berbicara sodakohlah ini itu, tapi dia nggak melakukannya. Sedekah beliau jalankan, bahkan nggak ada yang tahu kalau beliau bersedekah. Sama antara ucapan dan perbuatan. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir dari Sufyan bin Uyainah. Ibn Asakir meriwayatkan dari Imam Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini sering beliau meriwayatkan hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Zuhri berkata, Sami'tu Ali bin Al-Husain, aku mendengarkan Imam Ali bin Husain Sayyidul Abidin. Beliau adalah pemimpin orang-orang ahli ibadah. Yuhasibu nafsahu wa yunaji rabbah. Dia mengintrospeksi diri dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kekurangan yang ada pada dirinya, menegur dirinya sendiri. Kalau bahasa orang sekarang suara gendeng, yo ngomong karo awake dhewe. Oh niki, yo opo gak berangkat ngaji. Dianggap wong gendeng akhirnya ya. Kalau dulu enggak, banyak orang-orang seperti itu. Untuk memarahi dirinya sendiri sehingga bangkit menjadi orang yang lebih baik. Nah, tentunya bukan di halayak umum ya. Soalnya saiki di ngarepe wong ya dikok nang RSJ mari ngono ya. Di rumah aja di waktu malam kita muhasabah. Karena itu Sayyidina Umar selalu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu selalu ngoreksi,
akan membuat apa yang akan dilakukan semakin baik. Ya, yang akan dilakukan semakin baik. Coba orang dagang ya. Kalau nggak pernah dikoreksi, bagaimana perkembangan perdagangannya? Bakal bangkrut. Karena itu pabrik-pabrik, kantornya lihat, punya data, setiap hari masuk barang sekian, keluar sekian, keuntungan sekian itu sudah terlihat. Sehingga kalau ada terlihat keuntungannya itu turun drastis, mulai bingung mereka. Bahkan kalau ini diperkirakan sulit untuk diselamatkan, langsung ditutup, bangkrut. Padahal dorong, itu dorong bangkrut, keuntungannya turun drastis gitu aja. Kedepannya terlihat nggak maju, sebelum bangkrut dianggap bangkrut dhisik. Makanya mek dikei pesangon tok, cok seneng ya. Budu-budui itu untungnya masih besar dia, tapi menurun drastis nggak bisa berkembang. Ditutup, anggapannya wong sakno wong iku entek dunyane jare sapa kon digoroi. Itu masih banyak kekayaannya. Wong Islam lek wong Islam lek bangkrut entek. Ngerti paham enggak? Kalau orang Islam sekali bangkrut ya wis entek kan ya apa-apa. Tapi lek mereka seru kan sing motoe sipit-sipit iki lho. Iku lek bangkrut bukan entek dunyane, keliru. Masih banyak hartanya dia, justru dari yang ditutup itu untuk menyelamatkan hartanya dia yang lain. Bukan berarti dengan ditutup yang ditutup ini bangkrut, enggak. Itu hasil muhasabahnya dia. Jadi diperhitungkan, ini kalau tak terus enggak maju, tutup, gerak, dianggap bangkrut, kayak pesangon. Mari dia buka pabrik baru. Duduk terus tutup, mari kan buka baru. Barang baru, hal baru, wis. Nggak bangkrut, terus bekerja mereka. Hasilnya apa? Dari muhasabah. Kalau nggak muhasabah, entek. Sisanya dia habis. Nah, selalu muhasabah. Seperti itu kita di dunia ini. Ibadah kita, kemaksiatan kita ini harus dimuhasabahi terus. Saya maksiat itu berapa kali dalam sehari? Apa saja maksiat? Tulisan berapa dulu ya? Lek iso ngiling-ngiling ditulis. Setelah ditulis, hari esok harus dikurangi minimal 1 maksiatnya, coretan. Wis iki aku gak oleh nglakoni. Kate ngilangno kabeh. Wis gak mungkin kalau kita langsung. Satu-satu aja dihilangkan 1 maksiatnya. Ibadahnya ditambah 1. Besoknya dikurangi 1 lagi kejelekannya. Gak usah nambah kebaikan, wis kejelekannya itu dikurangi. Entek kejelekannya insya Allah nambah kebaikan. Lah ini Imam Ali bin Husain selalu muhasabah kepada dirinya sendiri. Dengan mengatakan, ya nafsu, diriku, sampai kapan kamu ini merasa nyaman dengan dunia? Hattama ila dunia sukunuka wa ila imarati harukunuka. Sampai kapan kamu ini masih seneng hidup di dunia, nyantai hidup di dunia, ingin memakmurkan dunia? Katanya jadi apa? Raja. Sampai berapa tahun kita menjadi raja di dunia? Mau jadi presiden? Berapa tahun kita bisa jadi presiden di dunia? Sampai kapan? Gak lali ujung-ujungnya apa? Mati. Terus sampai kapan kita ngoyo dunia ini, sampai kapan? Cukup ambil sebutuhnya. Kalau kita ambil lebih untuk tujuan lain, bersedekah, nggak apa-apa. Tapi nggak perlu kita ngoyo dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Kita terlalu dibodoh-bodoh dunia. Alasannya akeh. Kebutuhan itu bukan kebutuhan. Ini yang sering jadi persoalan, dianggap jajane anak itu kebutuhan. Maaf, jajane anak itu duduk kebutuhan loh ya. Ini salah pengertian orang. Wajibnya orang tua itu kebutuhan yang wajib dilakukan orang tua untuk anaknya itu ngasih nafkah setiap hari, bukan ngasih jajanan. Apa nafkah? Ya iku beras,
Lek anyene daging ya daging, lek tempe ya tempe, endhog ya endhog isiku. Terus bendina 10.000. Kadang ono sing 20.000. Ya masih sak gak tuh aja kemarin ngono. Apa? Kayak jajane anakku lho. Turun jajane bojomu. Lek anake jajane 10.000 20.000, ibuke jajane mas-masan mari ngono ya. Bukan itu. Itu bukan kebutuhan. Sampai ngoyo, kadang sampai suami istri kerja. Apa? Gak cukup Dah semua gak cukup. Anak mek telu, loro gak cukup. Wong biyen anake 10 kerjane tani lho iso nyekolah anake kuliah. Bukan gak cukup, tamak. Ya ini yang ditegur oleh Imam Ali kepada dirinya sendiri. Padahal kita tahu loh, Imam Ali bin Husain ini setiap hari sedekah. Nggak ada orang Madinah jaluk-jaluk gak ono. Dengan seadanya. Saiki soge-soge di Mojosari lho soge-soge sing jaluk-jaluk di dalan piro. Sedina misale dikeki sak wong 1.000, iso 100.000. Satu orang dikasih 1.000, yang lewat untuk orang minta-minta itu dikasih semua, bisa sampai 100.000. Saking akehne wong jaluk-jaluk. Ya tapi sing jaluk-jaluk gitu karena kebutuhan pisan. Iya. Bukan untuk kebutuhan. Yang mereka anggap mungkin itu kebutuhan. Ini yang perlu difahami ya. Boleh kita bekerja tapi untuk kebutuhan kita. Ini untuk masa depan. Koyok kate urip 100 tahun. Gurun tentu meneh urip. Ya boleh kita untuk mempersiapkan anak kita. Boleh. Rasulullah mengajarkan maksimal itu sampai setahun. Kalau lebih dari setahun itu adalah tulul amal. Jadi planning menyiapkan untuk setahun boleh. Lebih dari setahun itu tulul amal. Panjang angan-angan. Makanya nggak usah ngoyo kerja apa adanya sudah. Yang didapat di situ. Nggak perlu dua-duanya kerja sampai maaf anaknya nggak terdidik, nggak terkontrol. Bagaimana keadaannya, akhlaknya, pergaulannya. Golek anake rusak. Ngersulae nang ustad, nang kiai dipondokno. Gregetno. Lek wayahe anake mokong dipondokno. Anake gak mokong di sekolahno. Dadi ustad iki dikongkon ngurusi arek sing mokong-mokong ndok. Lah kapan dadi ulamae? Ngerubah arek mokong sing gak mokong lho didadekno alim iki soro. Apa makne sing mokong? Lalu soro. Apa gak sekolah no cik dadi profesor lagi? Mari ngono rusak kabeh dunyane tambane ya. Beliau juga mengatakan Amak tabarti, hei nafsu, apakah kamu enggak mengambil pikiran, enggak menjadikan renungan dengan orang-orang yang sudah berlalu dari pendahulu kamu? Orang-orang yang sudah wafat, orang yang sudah dikuburkan, diletakkan di dalam kuburan, dari orang-orang yang dekat atau berkasih sayang kepada kamu, tetangga kamu, orang tua kamu, kerabat kamu. Kan kita melihat orang meninggal, bahkan terkadang kita menguburkan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan kafa bil mauti wa itu cukup mati itu sebagai penasehat. Apakah kita enggak merenungi hal tersebut? Yang mereka disiksa oleh bumi, dimakan oleh cacingnya, digigit ularnya yang ada di dalamnya, belum lagi disiksa oleh malaikat kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipindah ke alam barzah. Mereka yang asalnya di atas bumi sekarang di dalam bumi. Renungi hal tersebut. Kebaikan yang mereka lakukan mana sekarang? Nggak ada. Kebaikan yang mereka lakukan nggak ada, sudah berhenti. Mereka tidak bisa menambah kebaikan demi kebaikan. Karena itu renungi. Sebelum kita seperti mereka, apa persiapan kita untuk seperti mereka?
Berapa banyak orang-orang yang mendapatkan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari kurun ke kurun, dari tahun ke tahun, yang dihancurkan oleh bumi tersebut. Berapa banyak orang yang mendapatkan musibah, bala dari bumi tersebut, dan berapa banyak orang yang dihilangkan dari orang-orang yang berteman, berkumpul dengan kalian di atas bumi dulu, di dalam bumi tersebut. Dan kalian juga yang mengantarkan mereka, dan kamu juga, katanya Imam Ali bin Husain kepada dirinya, kamu juga yang mengantarkan mereka ke dalam liang lahat. Ini teguran keras untuk dirinya sendiri. Mereka hidup di dunia gak selamanya, sementara. Terus sampai kapan kamu ini akan terus seperti ini? Yang dipikirkan dunia, yang disibukkan dunia. Padahal beliau adalah orang yang sangat menjauhi dunia, orang yang sangat zuhud. Gak memikirkan apa yang akan dibutuhkan besok. Sekarang ya sekarang. Kalau untuk orang lain dipikirkan, sehingga disiapkan setiap malam mereka diberikan makanan, bahan makanan untuk mereka masak setiap harinya. Tapi untuk dirinya, besok urusan besok. Berapa banyak orang yang tertipu di atas dunia yang mengira dia akan kekal abadi di dunia. Berapa banyak orang yang dihancurkan dari orang-orang yang cinta terhadap dunia, gak bisa menyelamatkan dari keburukannya, kehancurannya, tidak bisa menyembuhkan dari sakitnya, dan tidak akan bisa selamat dari malapetaka yang ada di dalamnya. Karena itu teguran yang beliau utarakan kepada dirinya itu bisa jadi kita pakai untuk sehari-hari kita, karena kita yang lebih cocok dengan ucapan ini daripada beliau. Karena yang beliau ucapkan itu karena tawadhu'nya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar menganggap penuh dosa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih pantas untuk mengatakan hal tersebut adalah kita. Di antara ucapan yang lain, beliau mengatakan kepada putranya sebagai nasihat untuk putranya, Al-Imam Muhammad Al-Baqir, ya bunayya, hai putraku, la tashab, jangan pernah berteman, fasiqan, orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang banyak melakukan kemaksiatan, kebaikannya kalah dengan ketaatannya, akeh maksiate daripada taate. Jangan pernah berteman dengan mereka. Mengapa? Karena orang fasik itu akan menjual kamu untuk mendapatkan satu suap makanan, bahkan nggak sampai satu suap makanan yang dia tidak akan mendapatkannya. Kita dijual padahal dia kayak itu. Contoh fasik itu banyak, nggak harus manusia ya, nggak harus manusia. Apa contohnya? Medsos, berita di TV, kita diprovokasi, itu kita dijual, terprovokasi, panas, marah. Dia tujuannya ingin mendapatkan sesuatu dari kita atau dari orang lain sebab kita. Dia nggak dapat, kita hancur. Kita terprovokasi, dia nggak dapat tujuannya, walaupun gambarannya itu agama dan yang lain sebagainya, dia nggak dapat, kita kena. Rugi nggak? Ya, karena itu kalau sudah ada kabar dari fasik, kita harus tabayyun. Kalau kita mau mencari tahu kebenarannya, kalau enggak, jolno, ya wis aman. Tapi kalau ada kabar kita terima, tabayyun dulu sebelum kita
ungkapkan apa yang akan kita lakukan. Tapi kalau kita nggak mau menghiraukan, ya wis, selesai, nggak usah tabayun. Ya, seperti itu yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Ketika ada orang mengatakan, fulan bicara tentangmu seperti ini, nggak mau terprovokasi, apa yang dilakukan? Ya kalau yang diucapkan benar, ya mudah-mudahan aku diampuni oleh Allah. Kalau yang diucapkan salah, mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan dia melakukan satu dosa, kamu melakukan dua dosa. Macam-macam. Enggak ngurusi omongannya, enggak menganggap omongannya, ditelan sendiri, wis. Enggak perlu tabayun kalau seperti itu. Tapi kalau mau bertindak, ya dikabari fulan nyolong. Kita mau bertindak, ya tabayun dulu. Aja langsung diumumno. Ini korupsi sekian diumumno di medsos. Ini ini seperti ini seperti ini diumumno medsos. Durung itu bener. Engko akhirnya kepodokan gak bener, izin dewi. Lek gak izin ya kebacut. Wis keliru gak izin kebacut lah. Harusnya kan malu. Merasa menyesal enggak? Bangga maning. Nauzubillah min dzalik. Karena itu jangan pernah kita berteman dengan orang fasik. Iya. Menggunakan medsos boleh. Boleh, tapi jangan keterlaluan. Percaya dengan medsos. Wis gawe seneng-senengan tok gak apa-apa. Ojo terlalu berlebihan. Akhirnya terpengaruh dengan apa yang ada di sana. Ini teman saya, ya wis sakarepmu. Berapa kali Anda dibohongi oleh medsos sik percaya kebacut. Berapa kali dibohongi oleh TV sik percaya kebacut. Wis delok entok, lucu sing ngono tok wis. Enggak usah repot-repot. Wala bakhilan, jangan berteman dengan orang pelit. Memang wataknya orang pelit itu kan nggak bisa ditemani ya. Ngerugino ndak? Ayo jak nang warung lewang medit. Siapa yang bayar? Ya kan. Nah mungkin ndak bayar. Apa? Medit tuh. Wataknya sudah menyusahkan. Fa innahu yakhdhuluka fi malihi ahwaja ma takunu ilaih. Mek dimingi-mingi tok karo dunyane kan. Kalau kumpul sama dia, dimingi-mingi dunya tok. Kamu butuh gak itu apa-apa? Butuh gak itu apa-apa? Ngajukan proposal nanggung medit. Dikei cerita kan, gak metu apa-apa belas sak rupiah gak metu. Cerita tok ngono. Mentok-mentok kok berkeluh kesah. Iya, aku mari ngene kena tipu aku, rugi sakmene. Wis. Sak rupiah gak itu. Kadang ngono sik maido maneh. Ya, nauzubillah min dzalik. Makanya gak usah koncan karo wong pelit ya, gak perlu berteman dengan orang pelit. Wala kadzaban, jangan berteman dengan pembohong. Worotok uripe iso jadi konjoi. Ya, ini juga sama seperti medsos ya. Kok worotok gak ono benere. Ya kadang-kadang benar, memang waqat yasdukul kadzub ya. Terkadang orang yang suka bohong itu ya kadang jujur. Tapi akeh goroe, gak usah dipercaya. Gak perlu kita jadikan dia teman. Fa innahu kasarab. Tukang bohong itu bagaikan fata morgana. Aduh fata morgana. Didelok koyo ono banyu. Cedhek maning. Diparani, ngado ta cedhek. Hah? Ngado ta nyedhek? Banyune, Mang. Dilihat deket, diparani tambah ngado. Diparani tambah ngado terus kayak ngono iku wis. Sampai kapanpun nggak mungkin kena. Itu fata morgana. Kamu tinggal menjauh, ikut tambah cedek. Ngikut. Kan gitu. Numpak motor, fata morgana ning ngarep uberen. Kena tak gak? Ketok ono banyu ndak? Terus diuber ketok ning ngarep ono iku. Delok mburi. Ditinggal nyedek terus.
ngikut ya. Ya seperti itu pembohong. Pembohong ya kayak ngono iku. Sing gak mungkin digambarno koyo dadi. Oh. Letek gak dadi. Gak dadi, belas gak dadi. Iya seperti itulah pembohong. Wis gak usah dikoncoi. Wala ahmak, jangan berteman dengan orang bodoh. Ya, lek dianggap bodoh ya kabeh kita semua kan orang-orang bodoh ya. Kita ini bukan orang-orang pintar. Maksudnya bodoh yang dimaksud ini gak kena dikandani. Ya. Ojo konjoan karo wong gak kena dikandani. Kita semuanya bodoh. Lek sing aku pinter ya ojo ngaji wis. Sing akeh ibadah ya. Karena kita masih bodoh, kita masih perlu mencari ilmu ya, banyak ilmu yang perlu kita pahami. Lah, maksudnya bodoh ini gak kena dikandani. Wis jadi kanyani, percuma. Mengapa? Fa innahu yuridu ayyan fa'ak fayadurruk. Karena dia enggak ngerti, bodoh, gak kena dikandani. Dia itu kepingin memberikan manfaat kepada kamu. Ya, dia kepingin memberikan manfaat kepada kamu, gak tepat. Justru madharah. Ya. Yes, padha karo organisasi-organisasi yang dipegang orang-orang bodoh. Maksudnya baik, ya kepingin ini biar ahli sunnah wal jamaah ini tetap bagus, rapi. Ternyata bosok. Kenapa? Enggak sesuai. Karena dia enggak ngerti. Dikandani gak gelem. Ya, seperti yang dikatakan salah satu ulama, dia mengatakan lek supire mabuk ya aja dimeloi, dikandani wong mabuk kan ono. Iso? Nah, mungkin. Di situ gambarannya ya. Wis paham dhewe wis. Wala qati'ur rahim. Juga jangan berteman dengan orang-orang yang memutus tali silaturahim. Wah, ini hal yang sangat berat. Diriwayatkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa apa namanya? Kalau ada di satu majelis, kalau ada dalam satu majelis ada orang yang qati'ur rahim. Satu majelis ini qati'ur rahim. Ada satu orang saja memutus tali silaturahim. Enggak nyambung silaturahim, dia memutus. Bukan enggak sambung ya, dia memutus. Enggak mau berhubungan, menolak berhubungan dengan kerabatnya. Katanya Rasulullah, rahmat itu kalau disebut orang-orang soleh turun. Ketika ada di majelis khair, majelis kebaikan, rahmat itu akan turun. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Kalau ada orang-orang baik berkumpul, maka di situ akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebut orang-orang soleh akan turun rahmat. Tapi kalau ada orang yang memutus tali silaturahim, rahmat tidak akan turun di tempat tersebut. Bahkan satu daerah kalau ada satu qati'ur rahim, usiran. Apa? Rahmat gak turun di situ. Justru balaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala memutus tali silaturahim. Apa yang kalian dapatkan jika kalian pasrahkan urusan orang, kalian lepas urusan orang, kalian kalian tinggalkan urusan orang, atau kalian urusi urusan orang tapi kalian merusak di bumi dengan kezaliman dan kalian memutus tali silaturahim, enggak ada kebaikan yang akan didapatkan. Karena
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadisul qudsi, silaturahim, kalimat rahim itu mengambil dari kalimat Rahman dan Rahim. Orang yang memutus tali silaturahim itu berarti memutus dengan Allah. Orang yang menyambung dengan silaturahim, dia sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang sangat penting, silaturahim. Silaturahim hal yang sangat luar biasa karena bisa memperpanjang usia. Memperpanjang itu bukan berarti jatahi 63 sampai jadi 65, enggak. Barokah waktunya lebih banyak dengan silaturahim. Rizki bertambah. Lihat orang-orang dulu sering silaturahim. Kalau sekarang wah sak tahu belas apa maneh ngono jalan tol iki wis tambah berkurang silaturahim. Ono HP, telepon enggak? Telepon enggak, padahal kalau kita enggak bisa berangkat minimal dari telepon sambung terus hubungan. Di situ akan keberkahan waktu kita, rezeki kita. Makanya orang-orang dulu itu lihat kerjanya nyantai karena ahli silaturahim. Omahe gede-gede, tanahnya gede-gede. Saiki kerja tok gak tahu silaturahim. Omahe 10 kali 6, 8 kali 10, 10 kali 10. Ya di perumahan iku wis sakmono tok omahe. Gak iso gede, kenapa? Kurang silaturahim. Nah, kita sambung silaturahim. Khususnya orang-orang yang putus dengan kita, yang nggak ada hubungan lagi sama kita, padahal dia kerabat kita. Itu perlu kita sambung. Ya, laisal wasilu bil mukafi. Bukan orang yang menyambung silaturahim itu kalau yang membalas. Dia datang ke kita, kita datang ke dia, bukan. Silaturahim itu nyambung, silaturahim itu orang yang putus dengan kita, kita sambung. Bahkan mungkin dia musuh dengan kita, kita minta maaf padahal dia yang salah. Bila perlu gak masalah. Jangan egonya, waduh dia sing salah aku jawab maaf sampai kiamat gak parani. Lu keliru. Datangi, bila perlu kamu yang minta maaf. Nah, karena pernah terjadi hal seperti ini. Insyaallah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ahli silaturahim ya, menjadi kehidupan kita lebih berkah, rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Fatihah.